Luvina izin menjawab SKU pasal 14. Yang pertama, sejarah singkat Pancasila. Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Dokuritsu Junbicho Sakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI semula beranggotakan 70 orang, 62 orang Indonesia, dan 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang yang tidak berhak berbicara, hanya mengamati. Kemudian ditambah dengan orang Indonesia yang beranggotakan 6 orang pada sidang kedua. Sidang pertama pada tanggal 29/1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang, ada 33 pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah penggali atau perumus Pancasila. Tokoh lain yang menyumbangkan pikirannya tentang dasar negara adalah antara lain ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Suepomo. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat pada hari keempat. Soekarno mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan gagap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu diingat, dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada bunyi usulan dasar negara menurut 1. Suepomo. Yang pertama ada persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan, ada musyawarah, kelima keadilan rakyat. Bunyi usulan dasar negara menurut Mohaimin: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan bunyi usulan dasar negara menurut Insinyur Soekarno: yang pertama ada kebangsaan Indonesia, kedua internasional atau keperikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga ada Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tataan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Dan yang kelima, arti lambang pada burung Garuda. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan. Warna merah dan putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti keberanian dan warna putih berarti kemurnian. Garis hitam tebal di perisai melambangkan wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Warna kuning emas yang mendominasi lambang negara menggambarkan keagungan bangsa atau keluhuran negara. Yang keenam, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, menghormati guru, teman, dan orang yang lebih tua. Juga saling tolong-menolong jika yang lain mengalami kesusahan. Terima kasih.